Sip. Record sudah, slide sudah, LMS sudah. Baik, minggu lalu kita nggak ketemu karena tanggal merah, hari Senin ya, tanggal merah minggu lalu itu Senin dan Kamis. Pas dengan hari Senin dan Kamis itu adalah jadwal kuliah kelas saya. Nah, ini intermezzo dulu, basa-basi dulu. Nah, kenapa sih nggak dibikin kelas pengganti di minggu kemarin? Karena saya juga udah bikin kelas pengganti untuk kelas saya yang hari Kamis terpaksa libur itu. Riwuh aja minggu lalu itu. Hari Senin dan Kamis libur, sementara saya ada kuliah di 2 hari itu, jadi saya mendahulukan yang kuliah hari Kamis, yang itu kuliah wajib. Kuliah paralel. Kalau computer vision ini kan cuma satu kelas ya, kelas saya sendiri. Kelas saya sama kelas Pak Bedi, satu kelas. Jadi insya Allah relatif lebih fleksibel timeline jadwalnya. Nanti kelas pengganti akan saya pikirkan, karena bagaimanapun kita harus menyelenggarakan kelas pengganti di jadwal lain, jadi ada yang dicepetin gitu. Nanti kita lihat-lihat ya. Baik, minggu ini pekan kedua, pertemuan kedua computer vision, masih di paruh pertama dari kuliah kita. Coba sebentar kita lihat dulu halaman depan. Kalau kalian perhatikan, kuliah, saya ingetin lagi bahwa kuliah kita ini diajar oleh 2 orang dosen, yaitu saya dan Pak Bedi. 4 minggu pertama bersama saya, fokusnya adalah introduction ke computer vision dan seperti apa pengenalan ke sistem deteksi dan pengenalan objek. Nanti di minggu ke-5, perhatikan ya, di LMS ada jadwalnya, minggu ke-5 sampai minggu ke-10 itu Pak Bedi. Pak Bedi akan mengajarkan atau membahas tentang peranan machine learning dan deep learning dalam sistem pengenalan objek. Jadi nggak cuma machine learning tapi deep learning. Dan nggak langsung ke deep learning, tapi ada juga tentang machine learning-nya. Gitu ya, karena deep learning ini kan dia berkembang dari machine learning. Bukan yang ujuk-ujuk ada gitu, bukan gitu. Nah, kemudian nanti di pekan ke-11 sampai selesai kalian bersama saya lagi fokus ke sistem deteksi objek. Gitu. Dan final project bersama saya. Final projectnya apa Bu? Sudah ada tuh speknya di LMS kayak gitu. Sama kayak tahun lalu. Semester lalu masih sama. Karena yang semester lalu baru sebagian yang outstanding gitu menurut saya hasilnya. Sebagian lainnya belum outstanding. Gitu. Jadi saya tunggu melalui final project ini, saya tunggu ide-ide kalian, ide-ide kreatifnya. Gak susah sebenarnya final project ini. Kalian bisa memanfaatkan berbagai sumber yang ada, nggak harus bikin from scratch dari awal gitu, nggak usah. Manfaatkan berbagai library yang ada dan tambahkan ide kreatif kalian. Ide dasarnya itu dari kalian mau bikin apa gitu ya di sini. Nah, gitu ya. Lalu jangan lupa supaya nggak ada penyesalan, nggak ada protes di kemudian hari, perhatikan rubrikasi penilaian. Parameter penilaian di kelas ini tuh apa aja, nilai diambil dari tugas mana saja, semua tugas sih. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada penyesalan di antara kita, jangan sampai tiba-tiba nanti di akhir-akhir kuliah, Bu, bisa nggak saya minta tugas tambahan? Aduh, please deh, tugasnya udah banyak. Dan kami, saya dan Pak Bedi, insya Allah bersepakat untuk ngasih feedback terhadap tugas ini secepatnya, gitu ya. Jadi nggak nunggu sampai akhir semester, nggak, insya Allah nggak. Makanya ini assignment 1 udah selesai ya, nanti akan saya nilai, akan saya kasih feedback. Udah ngumpulin semua belum? 38 orang dari 41. Ada 3 orang yang nggak ngumpulin. Ayo. Di sini masih 43. 43 itu dikurangi saya sama Pak Bedi. Jadi kalian 41 orang.
Gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang minggu kedua kita akan belajar apa sih? Kita akan membahas apa sih? Ini yang lumayan penting juga, yaitu tantangan dan milestones atau garis waktu pada sistem pengenalan objek. Nah, apa sih yang akan kalian dapatkan hari ini atau akan kalian kenali hari ini? Kalian akan mengenal apa sih inti utama tantangan yang ada pada sistem pengenalan dan deteksi objek. Kenapa ini penting? Karena berbagai tantangan inilah yang menjadi dasar dari munculnya berbagai algoritma atau metode sistem deteksi dan pengenalan objek. Jadi fokusnya di sini, orang tuh pengen menyelesaikan tantangan yang mana. Apakah bisa semua sekaligus tantangan ini dalam suatu sistem? Biasanya enggak. Hampir sebagian besar nggak bisa. Biasanya hanya fokus ke satu tantangan, bukan satu ya, sejumlah kecil tantangan saja yang ingin mereka selesaikan dengan menggunakan metode yang mereka usulkan. Jadi nggak semuanya. Makanya sampai sekarang pun berbagai tantangan ini pun masih relatif kekinian ya. Jadi bukan yang obsolete, bukan. Gitu. Lalu selain kita membahas berbagai tantangan pada sistem pengenalan objek, kita juga akan membahas garis waktu atau timeline atau milestone pada sistem pengenalan objek. Jadi ada dataset apa yang berkembang, ada metode apa saja yang berkembang, cikal bakalnya itu dari metode mana. Ini untuk memberikan wawasan ke kalian bagi yang belum tahu bahwa oh ternyata metode yang saya tahu itu udah agak kuno ya, udah nggak kekinian lagi. Ternyata metode kekinian itu adalah bla bla bla. Nanti kita akan bahas di sini gitu. Ya. Nah, apalagi ya? Nah, ini dia. Pokoknya inilah, nanti kita akan bahas ini. Di slide saya ada slide-nya ini sama nggak ya sama yang saya bawain hari ini? Kayaknya sama. Slide-nya ada di sini. Terus saya kasih video juga. Ini videonya Andrew Ng. Siapa sih Bu Andrew Ng ini? Andrew Ng ini yang bikin Coursera. Nah, kalian pakai Coursera kan? Bukan yang bikin. Foundernya atau dulu Coursera itu kan bukan yang dari dulu ada ya, tapi kan baru-baru beberapa tahun. Saya sempat pakai Coursera, sempat dapat Coursera yang versi gratis. Sekarang kan bayar ya. Dulu saya sempat pakai gratis banyak banget tuh. Bisa belajar banyak. Awal-awal dulu ada. Nah, Andrew Ng ini kok bisa tahu ya? Karena saya ngikutin Andrew Ng. Saya belajar waktu saya S3 belajar banyak tentang object recognition dan detection, prinsip dasar, konsep-konsep inti itu dari Andrew Ng ini. Dia dulu profesor, saya lupa itu. Sekarang dia di Baidu, Cina. Dulu dia di Singapura, terus diambil sama Baidu, dia bikin Coursera, terus dia bikin deeplearning.ai, dia bikin apa lagi ya? Banyak lah. Kok tahu Bu, saya karena saya subscribe newsletter, berbagai newsletter, jadi lumayan tahu berbagai perkembangan itu. Gitu ya. Ini orangnya enak banget kalau ngajar. Gitu ya. Nah, jadi ini videonya cuma berapa menit sih? Singkat kok. Kok nggak muncul? Muncul ya. Lumayan lah, ini akan ngasih kalian wawasan. Nggak mau ya. Ntar saya coba cek. Jangan-jangan linknya error. Nanti kalau linknya error saya perbaiki nanti setelah kuliah, tenang aja. Harusnya ngasih enggak. Harusnya aman. Oh, nggak mau ya. Internet saya. Oke lah, whatever. Kenapa sih saya suka nyantumin referensi video-video seperti ini? Supaya saya berharap kalian mulai kenal berbagai tokoh di computer vision. Nanti di video-video lain juga ada ya tokoh-tokoh lain. Nah, dari situ kemudian kalian akan jadi browsing, jadi cari tahu ada siapa aja nih di computer vision, tokoh-tokohnya siapa aja gitu. Dan mereka akademisi, masih ngajar di
universitas gitu ya. Masih seperti itu. Oke, ini kemudian tugasnya, thank you yang udah ngingetin saya. Nanti ada tugas minggu kedua, eksplorasi ini tentang TensorFlow. Kenapa TensorFlow bukan PyTorch? Karena saya lebih kenal TensorFlow. Wah, ini mah subjektif. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan tambahkan PyTorch meskipun saya belum menguasai TensorFlow. Kalian belajar, bagi yang belum kenal, manfaatkan ini untuk mengenal TensorFlow. Sekarang TensorFlow 2.0 ya. Sebelumnya kan TensorFlow 1 dan ada beberapa yang ya nggak kompatibel antara TensorFlow 2 sama TensorFlow 1. Ini biasa dipakai sebagai apa ya, underlying orang-orang yang pada bikin aplikasi untuk sistem rekognisi, sistem deteksi, dan berbagai aplikasi computer vision. Gitu. Jadi CNN muncul, kemudian orang bikin Keras, dan kawan-kawan gitu kan, kemudian TensorFlow itu ada di atasnya Keras. Gitu, on top of Keras. Jadi Kerasnya dibungkus lagi sama TensorFlow. Lebih mudah, gampang banget, kalian jadi bisa bikin aplikasi sederhana dalam hitungan menit. Gitu ya. Terus ada kuis seperti biasa, soalnya ada 20 soal. Udah ada yang ngerjain, keren-keren. Thank you atas perhatiannya. Gitu ya. Nah, perhatikan syarat presensi. Ini ya. Udah lah ya, ikutin aja. Operatornya ini buat. Oke, itu tentang LMS. Ada komentar atau pertanyaan dulu? Enggak ya? Kalau ada belum, Bu. Alhamdulillah belum. Oke, sip. Kalau mau ada pertanyaan, raise hand aja ya. Karena kalau raise hand kelihatan di layar saya siapa yang raise hand. Kalau di chat, saya agak kesulitan nyari chatnya di sebelah mana panel chatnya. Oke, santai tapi serius. Jadi informasi yang saya sampaikan di tiap slide ini biasanya penting. Nggak ada yang sekedar basa-basi. Biasanya penting. Dan bagi kalian yang pengen memang TA atau riset gitu, penelitian yang terkait sama computer vision, kepake itu. Gitu ya. Gitu. Sip. Belum saya share ya. Nah, sekarang yang muncul di layar kalian apa? Slide materi pekan 2, Bu. Yang abu-abu ya warnanya. Betul, Bu. Oke, sip. Kita mulai. Jadi judulnya pengenalan ke Visual Object Recognition and Object Detection. Ini nama introduction tapi lumayan tuh. Ada berbagai banyak konsep, metode, bla bla bla. Nah, yang akan kalian pelajari atau kita akan diskusikan, kita bahas di sini. Kalian mesti bisa sambil browsing ya. Dapat apa dari yang saya sampaikan, terus kalian pengen browsing, nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian pakai monitor lebih dari satu, laptop sama monitor satu lagi, bisa sambil browsing. Ini Bu emang ngomongin apa sih? Gitu. Mungkin yang akan saya bahas di sini kayak konsep CNN misalnya nanti akan muncul, nggak akan saya bahas detail karena itu bagiannya Pak Bedi, tapi akan saya singgung sedikit. Begitu pula konsep machine learning, itu juga bahasanya Pak Bedi, jadi akan saya singgung sedikit saja. Gitu ya. Kasihan nanti Pak Bedi bahannya habis. Nah, kemudian milestones di object detection dan recognition. Ini adalah fokus dari kuliah computer vision kita di TELU. Dulu nggak kayak gini. 2 tahun terakhir saya yang handle, saya ubah supaya fokusnya ke sistem detection dan recognition untuk mengikuti perkembangan teknologi metode yang ada gitu ya. Harapnya kan gitu. Kuliah pilihan kan supaya kalian bisa ngikutin tren. Meskipun ini juga agak ketinggalan karena trennya sekarang itu cepat banget. Gini ini ketinggalan beberapa tahun. Terus ada sedikit intro ke deep learning. Apa sih Bu deep learning kalau nggak sabar pengen belajar? Nah ini nanti akan sedikit kita obrolin. Kemudian dataset yang populer, terus ada beberapa kriteria evaluasi yang digunakan di fisik komputer, terutama di sistem deteksi dan rekognisi. Metrik pengukuran kinerja sistem.
Kinerja ya, bukan performansi. Performansi itu bukan kata yang baku di bahasa Indonesia. Kinerja, performa itu masih bisa. Jadi hati-hati kalau menggunakan istilah, karena kalian kan sekarang rata-rata udah pada TA atau ngambil proposal TA ya. Jadi gunakan istilah dalam bahasa Indonesia yang baku. Lihat ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dulu tuh EYD. Sekarang tuh POEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, itu lihat di situ. Ini kata yang saya gunakan, kayak kata baku nggak ya? Ada diakui nggak ya di bahasa Indonesia? Karena kalian akan bikin proposal TA sama nanti laporan TA itu kan dokumen resmi ya. Input, kata input sering banget mahasiswa pakai. Input itu nggak ada, adanya itu masukan. Masukan ya, bukan masuk kan? Nah, itu sering salah. Udah. Kita ngomongin itu kapan-kapan. Terus tantangan sama teknik untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, gitu ya. Oh, banyak, ngantuk pasti. Yuk kita lihat, ini adalah kata kunci atau keyword yang paling banyak muncul di paper-paper atau manuskrip atau naskah yang disubmit ke Conference Internasional ICCV dan CVPR. ICCV dan CVPR, kalau kalian masih ingat, saya sering bilang ini adalah dua buah conference, salah dua ya, nggak cuma dua, salah dua conference top tier yang high rank, yang peringkatnya tinggi di dunia computer vision. Gitu. Jadi khusus computer vision aja di situ. Nggak ada tentang yang lain. AI secara umum nggak ada, tapi ini fokus computer vision. Kan computer vision ini kan bagian dari AI sebenarnya ya, artificial intelligence. Tapi kalau conference ini dia fokus ke computer vision. Sama juga ada conference yang fokus ke machine learning aja, ada juga gitu ya. Jadi banyak conference. Nah, ini dari 2016 sampai 2018. Kenapa sampai 2018? Karena saya ambil dari paper yang bawah itu tuh. Sumbernya papernya tahun 2020, di mana paper itu merupakan paper survei yang dia mensurvei sejumlah paper sampai dengan tahun 2018. Gitu. Sekarang udah 2022. Nah, yang paling banyak muncul itu yang paling gede hurufnya. Semakin kecil, semakin sedikit frekuensi munculnya. Nah, perhatikan yang bagian object detection itu masih lumayan ya, lumayan banyak muncul. Terus learning, training, feature extraction, convolutional neural network itu masih termasuk yang hurufnya gede. Artinya dia banyak juga dibahas. Jadi ini merupakan bahasan yang belum obsolete, belum kadaluarsa. Masih menjadi topik yang diminati di conference internasional tentang computer vision. Di 2022 ini ada ECCV, European Conference on Computer Vision, ada bentar lagi. Ada juga CVPR, ada juga bahkan kalau CVPR itu konferensinya masih setahun lagi, tapi submission papernya udah ditutup. Gitu, karena saking banyak, ribuan yang submit ke situ. Terus yang diterima juga cuma sedikit, paling 5% aja dari yang submit. Ya, jadi persaingannya sangat ketat gitu. Nah, kalau minggu lalu kalian baru saya kenalkan tentang apa sih yang membuat berbagai pekerjaan di computer vision ini relatif sulit gitu, karena yang kita olah, data yang kita olah itu kan data angka, matrix of numbers, matrix of insignificant numbers, matrix dari angka-angka yang nggak signifikan, yang nggak ada artinya. Tapi somehow kita harus berusaha memberi makna atas kumpulan angka itu. Apakah itu mobil, apakah itu jeruk, apakah itu apel, apakah itu gunung, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kalau kita turun ke level lebih teknis lagi, pada dasarnya rekognisi ini dibedakan ke dalam dua kategori ini. Ada rekognisi yang terhadap objek spesifik atau objek khusus, dan rekognisi terhadap objek yang generik atau objek umum. Objek khusus itu ini tuh apa? Ini kartu apa?
ini tuh siapa, kemudian ini tuh menara apa, di situ contohnya Eiffel Tower gitu ya. Terus ini mobil siapa gitu. Tapi kalau rekognisi yang secara umum, ya kita itu adalah mobil, nah gitu doang. Itu rekognisi secara umum. Oh itu adalah gedung, nggak peduli itu gedung apa, gitu. Jadi kenapa sih ada kayak gini? Kenapa? Nanti kalau kalian memperhatikan berbagai dataset yang ada terkait computer vision ya, itu dataset itu kan macam-macam tuh. Ada ya kalau memang dia rekognisinya pengen mengenali ini jenis mobil, maka datasetnya isinya itu mobil doang, nggak ada yang lain. Karena dia pengen mengenali ini mobil merek Toyota misalnya, ini mobil merek apa gitu macam-macam. Ada juga dataset yang isinya itu semua objek, semua kategori objek. Ya karena tujuan dia pengen mengenali ini tuh sekedar ini mobil, ini beca, ini sepeda, ini orang kayak gitu. Macam-macam ya. Gitu. Nah, kalau kalian pengen tahu lebih detail lagi bisa lihat bukunya Kristen Grauman sama Leibe. Saya ambil dari situ bahannya. Nah, ini contoh lagi rekognisi dan deteksi objek secara khusus dan objek secara umum. Misal ini adalah wajah Donald Trump, mantan presiden US. Ini adalah lukisan Mona Lisa dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya objek secara umum, ini adalah kucing. Tuh. Jadi dataset yang digunakan untuk dua kategori atau dua kelompok sistem rekognisi ini pastinya juga berbeda. Gitu ya. Jadi tergantung apa yang ingin direkognisi. Gitu. Nah, kita coba masuk lebih detail lagi. Ini adalah kategorisasi pekerjaan atau task yang biasanya berkaitan dengan deteksi atau rekognisi. Nah, disclaimer, kadang orang menggunakan istilah yang berbeda, tapi maksudnya sama. Tentang istilah rekognisi dan deteksi ini juga kadang orang menggunakannya saling menggantikan. Nanti kita bahas ya kalau sampai ke situ. Kita ke sini dulu. Ini contoh pertama adalah yang A, pekerjaan ini klasifikasi objek. Diberikan input, diberikan masukan sebuah citra, maka sistem akan berusaha untuk memberikan keluaran berupa apa saja objek yang ada di situ. Oh, di situ ada orang, di situ ada mobil di dalam citra itu. Nah, sementara kalau deteksi, perhatikan, sistem akan memberikan keluaran selain dia ngasih tahu bahwa di situ ada orang dan mobil, dia kasih tahu lokasinya. Ini loh lokasi mobil, ini loh lokasi mobil kedua, ini loh lokasi orang. Bentuknya bounding box atau kotak. Bounding box gitu. Itu deteksi. Jadi nggak cuma rekognisi saja, nggak cuma mengenali apa saja objek yang ada di dalam citra, tapi sekaligus dia memberikan lokasi. Nah, seringkali jadi ada yang bilang ini deteksi ini adalah rekognisi. Ini saya nggak bisa nulis. Nah, pakai ini aja. Deteksi itu adalah rekognisi ditambah lokalisasi. Localization. Itu adalah deteksi. Jadi tahu bedanya ya, kenapa sih Ibu Emma pakai istilah rekognisi dan deteksi? Nah, karena memang beda. Kalau deteksi itu ada lokalisasi, di mana sih objeknya? Gitu ya. Lokasinya di mana? Lokalisasi objek. Gitu. Namun ini adalah perbedaan antara istilah deteksi dan rekognisi. Saya dapat dari sebuah paper mendefinisikan begitu. Paper. Makanya kenapa sih saya juga nyantumin judul paper atau judul buku di sini? Karena disitulah saya mendapatkan referensi. Istilah itu artinya apa? Nah, nantinya di paper-paper lain kalian juga mungkin akan mendapati
definisi deteksi dan rekognisi yang agak berbeda. Beda dikit gitu. Nah, itulah kenapa kalian melakukan studi literatur atau literatur review di masa proposal TA. Mencari sumber paper yang baik. Jadi ada paper yang nggak baik, Bu. Iya. Nggak baik itu bisa jadi karena mungkin penulisnya kurang banyak baca, gitu, kurang banyak menganalisis, kurang banyak melakukan riset. Gitu. Jadi hati-hati. Maka selalu konsultasikan ke pembimbing atau calon pembimbing apakah referensi yang kalian dapatkan itu sudah tepat atau belum. Gitu ya. Kan biasanya pembimbing tahu tuh, oke ini bisa dipakai, oh ini jangan, ini kurang komprehensif atau kurang lengkap kayak gitu. Gitu ya. Nah, lanjut. Pekerjaan lain yang terkait dengan deteksi atau rekognisi yaitu ini segmentasi. Ada 2 macam segmentasi yang kalian lihat di slide ini. Yang pertama figure ground, ini mepet banget ke objeknya. Yang satu lagi adalah semantic segmentation. Agak mirip sih figure ground sama semantic segmentation. Nah, semantic segmentation ini sekarang lagi ngetren. Lagi ya banyak dikerjain sama orang. Jadi nggak cuma deteksi sama rekognisi, semantic segmentation juga. Kenapa dia populer? Karena dia bukan ikut-ikutan ya. CNN itu kan populer dan terbukti sangat baik kinerjanya untuk deteksi dan rekognisi objek kan. Nah, konsep itu juga dipakai di semantic segmentation. Gitu. Nah, yang lain ini pengelompokan yang lain, istilah lain. Tadi object categorization ya, bisa juga disebut sebagai klasifikasi citra atau image classification. Kadang orang menggunakan istilah itu. Kemudian deteksi objek juga sering disebut bounding box detection. Sementara ini sama figure ground segmentation. Jadi istilah yang orang pakai itu kadang beda-beda. Beda-beda dikit lah, tapi intinya sama. Gitu ya. Jadi itu sampai sini udah ngantuk belum? Kalau ngantuk sambil cuci muka. Gitu. Jadi nggak usah lama-lama di sini. Ini istilah yang lain lagi. Mana tuh? Nanti kalian akan mendapatkan istilah ini juga. Jangan bingung ya. Ada object classification, ada generic object detection, semantic segmentation, ada object instance object instance segmentation. Gitu. Perhatikan beda ya klasifikasi dengan deteksi. Klasifikasi cuma sekedar pengen tahu di situ itu ada objek apa aja, sama kayak tadi ya kategorisasi objek sama. Kalau deteksi dia harus ngasih tahu lokasi tiap objek yang dia sebut itu ada di mana saja. Nah, sementara kalau di sini dibedakan antara semantic segmentation sama object instance. Kalau ada istilah object instance, berarti dia ke setiap objeknya. Mereka semua adalah shape, tapi sistem bisa ngasih tahu bahwa ini adalah shape yang berbeda. Gitu, makanya dikasih warna berbeda. Jadi instance-nya beda. Terus di sini ada orang. Ini masih sampai sekarang masih menjadi topik yang cukup banyak diteliti ya, sampai sekarang masih. Orang rame-rame berlomba-lomba untuk mempropos berbagai metode untuk menyelesaikan masalah ini. Belum selesai Bu sampai sekarang, belum solve, belum. Dia hanya selesai untuk lingkungan yang definitif, lingkungan yang sudah kita atur. Tapi kalau untuk yang umum banget nggak bisa. Nah, itu sebabnya kenapa nanti di salah satu bahasan kita hari ini tuh kita bahas challenge-nya itu apa aja sih kok sampai masih juga belum terselesaikan gitu ya kasusnya. Emang belum. Ini dia yang kalian mungkin sering dengar ya. Milestones. Dari milestone perkembangan deteksi dan rekognisi objek. Mungkin kalian sering dengar tuh beberapa istilahnya.
Back of Word, Sieve, Cascade. Cascade itu Viola N. Jones. Dia yang mempropose, ini deteksi objek, face detection yang pertama ditaruh di kamera Fuji. Minggu pertama rasanya saya pernah cerita tentang ini ya, Viola N. Jones. Baru ya, baru 20 tahun lalu. Terus tiba-tiba 2012 muncul CNN oleh si Alex Krzyzewski. Kalau kalian coba lihat di scholar.google.com, lihat papernya si Alex ini, citasinya ribuan. Citasi itu yang merujuk ke paper dia, itu banyak banget, itu yang membuat Alex tiba-tiba jadi populer. Dia mengerjakan ini dia pada saat dia lagi PhD, lagi S3. Gitu ya. Nah, selain itu, kalau kalian perhatikan ini momennya dimulai dari 99. Kenapa 99 itu? Karena ini diambil yang rada-rada yang lumayan populer. Sieve dulu populer tahun 99. Jadi kalau kalian ketemu dosen kayak saya yang termasuk generasi jadul, masih pakai Sieve dulu, masih kenal. Gitu ya. Jadi kenal. Saya S1-nya tahun ini. Kalian S1 tahun berapa? Jadi kita beda usia jauh banget. Lalu tahun 2005 muncul HOG, histogram of oriented gradients. Histogram, tahu histogram? Histogram itu grafik batang, biasanya bentuknya grafik batang, yang tiap batangnya itu merepresentasikan frekuensi dari unit tertentu yang pengen diukur di situ. Frekuensi. Intinya jumlah frekuensi kemunculan unit tertentu yang pengen dihitung di setiap batang itu. Nah, untuk HOG yang pengen dia hitung adalah oriented gradients. Gradien yang berarah. Apa itu gradien berarah? Sementara kita kan ngomongin angka ya kalau citra. Ya udah kita ngotak-atik pakai rumus tertentu pada angka-angka itu nanti dapat gradiennya. Terus kita hitung berapa banyak kemunculannya. HOG cuma kayak gitu, cuma ya. Tapi dia berhasil digunakan untuk mendeteksi pedestrian. Jadi pertama kali HOG ini dipakai untuk pedestrian detection, deteksi pedestrian, orang, person gitu ya, mendeteksi ini orang yang lagi jalan di trotoar gitu. Nah, itu yang membuat HOG ini populer dan banyak banget variannya, papernya juga disitasi oleh banyak banget orang dan sebagainya. Terus saya coba mundur ke Viola Jones. Kalau Sieve ini untuk rekognisi, dia cuma ekstraksi fitur. Pada dasarnya dia mirip-mirip, dia ngumpulin juga sih frekuensi kemunculan dari unit tertentu. Inverse, kok saya jadi lupa kesingkatannya. Sieve. Coba kalian nanti googling ya. Jadi feature extraction, kalau HOG juga feature extraction, kalau Cascade ini juga feature extraction, tapi ini dipakai untuk deteksi wajah oleh Viola N. Jones. Nah, lihat tahunnya, deketan ya, deketan. So ada back of words. Back of words ini kumpulan dari kata. Kenapa kumpulan kata, Bu? Kita kan lagi ngomongin citra. Kenapa bukan back of images, bukan ya? Words di sini yang dimaksud adalah fitur sebenarnya, ciri. Jadi namanya back itu kan tas. Jadi disinilah konsep mengumpulkan sejumlah ciri dikumpulin dan itu dijadikan dikonkat gitu, dikoncatenate, digabungkan menjadi satu fitur. Bisa dikonkat biasa kayak array digabung gitu, atau pakai struktur tertentu. Nanti kayak di slide ini aja saya tunjukin struktur penggabungan back of words ini macam-macam. Nah, itulah yang jadi fitur yang digunakan untuk merekognisi objek. Nah, kalau kita perhatikan sampai di sini, sampai mana ya? Di sini. Selective search ini, oke lah, sampai selective search. Iya, sampai sini. Sampai 2011 sampai selective search, ini semuanya masih berbasis machine learning. Kalau kalian masih ingat machine learning, di machine learning itu inputnya itu adalah fitur kan. Fiturnya biasanya bentuknya itu array.
Kalau kita ngomong teknis array ya, kalau di pemrograman bisa dibuat ke dalam matriks ya whatever, tapi isinya array. Satu objek X, satu objek gambar misalnya apel itu akan direpresentasikan ke dalam array of numbers ini. Pada dasarnya ini yang menjadi input atau masukan pada mesin learning. Intinya begitu. Nah, inilah kalau kalian punya 5 apple ya kalian akan punya X1, X2 sama array juga sampai X5. Nah, gitu ya. Jadi setiap apple itu, setiap gambar apple akan direpresentasikan dalam satu vektor. Array atau vektor, sama aja lah ya. Vector of numbers, isinya angka. Angka-angka itu dapat dari mana ini? Hasil dari ekstraksi ini. Pakai sieve, pakai HOG, pakai cascade, macam-macam. Gitu. Intinya angka di situ. Nah, kemudian bagaimana proses rekognisi dan deteksi ini bisa terjadi? Lah ya ini. Si fitur-fitur inilah X1, X2 sampai X5 atau sampai Xn, itulah yang digunakan menjadi masukan pada berbagai algoritma machine learning. KNN, CST, SVM, gitu ya. Itu menjadi masukannya adalah si array-array ini. Nah, kalau kalian bingung dengan penjelasan saya, ada yang datang teh. Pakai mungkin naik. Makanya saya minta kalian untuk ikutan atau mereview ulang machine learning dengan ikut kuliah di Coursera. Gitu ya. Ya. Saya berharap kalian bisa review materi machine learning atau kalian mempercepat belajar gitu ya, baru ambil machine learning sekarang Bu, gitu ya. Percepat belajarnya dengan ikutan kuliah gitu ya. Nah, kemudian arah angin berubah ketika Alex mengusulkan metode baru yang kemudian orang akhirnya mengenalnya dengan nama AlexNet. Dia sendiri tidak menamakannya begitu ya. Dia tidak menamakan sebagai AlexNet metode yang dia usulkan itu. Ya, dia mengusulkan Deep Convolutional Neural Network. Jadi dulu dikenalnya DCNN, Deep Convolutional Neural Network. Gitu. Nah ini nih. DCNN. Pada saat dia lagi S3, namanya mahasiswa S3 itu kan utak-atik gitu ya, di lab riset dia harus bisa menemukan algoritma baru, metode baru. Nah, dia menemukan DCNN ini. Apakah DCNN ini adalah metode yang benar-benar baru? Enggak sama sekali enggak. Dia lahir dari konvolusi. Konvolusi itu adalah konsep yang udah jadul banget. Dan semua orang yang mendalami image processing pasti tahu tentang mekanisme konvolusi pada citra. Sementara neural network itu juga udah lama dikenal oleh orang, apalagi orang yang mendalami AI dan machine learning. Nah, somehow konvolusi dan neural network ini digabungkan oleh si Alex menjadi suatu konsep baru yang disebut sebagai Deep Convolutional Neural Network, yang ternyata digunakan untuk pekerjaan klasifikasi citra pada ImageNet. ImageNet punya challenge. Saya lupa nama challenge-nya. Di tahun itu si AlexNet submit paper dan dia nunjukin hasilnya bahwa dia berhasil memberikan sistem yang dia bangun dia berhasil memberikan error yang paling kecil dan sangat signifikan. Kenapa waktu itu langsung jadi pusat perhatian? Karena sampai saat itu error rate yang berhasil ditawarkan oleh orang-orang dengan berbagai sistem yang mereka propose gitu ya, itu sekitar 15-20% paling error rate maksimum yang bisa mereka tawarkan. Tapi si Alex ini dia bisa ngasih error rate yang sangat signifikan, 5% kalau saya nggak salah ingat. Jadi ya orang langsung nengok dia gitu kan. Nah, kemudian
ya udah saat itu namanya juga metode baru. Biasanya kalau ada metode baru dan terbukti efektif gitu ya, orang langsung ke situ dan ikutan ngotak-atik. Nah, di situ muncullah berbagai ya lanjutannya. Ada VGGNet, ada GoogleNet, ada DanceNet, ada ResNet. Sekarang tuh EfficientNet, ada MobileNet, ada orang bikin versi untuk mobile. Karena kalau pakai CNN yang kayak gini itu kan dia berat ya komputasinya, maka orang bikin yang versi ringan namanya MobileNet. Sama ada juga EfficientNet untuk mobile juga bisa. Gitu. Nah, itu baru ngomongin rekognisi. Ada yang belum saya bahas. Ada komentar dulu? Ada ya? Masih semangat ngedengerin saya ngedongeng? Masih, Bu. Atau udah ketiduran? Bentar ya, saya kehilangan. Aman, Bu, aman. Nah, tadi baru rekognisi. Coba sekarang perhatikan yang bagian deteksi. Secara umum, berdasarkan pengalaman saya, mahasiswa yang lulus atau udah ikut kuliah machine learning itu nggak ngeh kalau input dari machine learning, berbagai algoritma machine learning itu sebenarnya adalah vektor atau array. Tapi vektor-vektor itu ketika dikumpulin kan jadi matriks gitu ya. Cuma satu objek itu direpresentasikan dengan satu vektor, vector of numbers. Isi vektor itu adalah angka, dari mana angka itu didapatkan? Dari berbagai algoritma untuk ekstraksi ciri atau ekstraksi fitur. Nah, salah dua algoritma ekstraksi fiturnya itu adalah SIF, ada SIF, ada AOG, ada LBP nggak di sini? Oh, ada LBP. Nah, ini. Ini rasanya saya set sebagai tugas nanti di kuliah Pak Bedi. Saya minta kalian untuk eksplorasi berbagai metode ekstraksi fitur ini, gitu ya, supaya tahu. Tidak harus code from scratch, karena banyak banget yang kalian pelajari dalam satu semester ini. Ada banyak banget kode yang tersebar di GitHub. Kalian bisa ikut belajar, pelajari dari situ, nanti diotak-atik sendiri. Gitu ya, itu cara belajar yang cepat. Gitu. Nah, ada juga solve. Nah, ini metode ekstraksi fitur juga. Apalagi ya? Nah, udah. Itu yang terkait ekstraksi fitur. Nah, yang lain yang belum saya linkerin. Selective search. Tadi kan baru rekognisi ya. Selective search, terus RCNN, terus fast overfit, faster RCNN. Nah, ini semua adalah cikal bakal atau milestone untuk deteksi objek. Jadi jangan ketukar. Selektif, sering kalau yang baru belajar deteksi objek sekarang sering melupakan peran selective search ini. Selective search ini punya peran sangat penting pada deteksi objek yang sekarang. Gitu. Nanti kita bahas. Rasanya saya bahas ini nanti. Terus ada RCNN. RCN itu R-nya adalah region. Nah, beda ya. Kenapa dia kasih nama R, tambahin satu karakter R di sini? Karena region. CNN region. Untuk deteksi, bukan untuk rekognisi. Jadi CNN yang si AlexNet, GoogleNet, ResNet itu untuk klasifikasi. Di dalam citra itu ada objek apa. Gitu. Tapi kalau kita mau deteksi, kita pakainya RCNN, overfit, bisa fast RCNN, faster RCNN, udah di situ. Tapi ini baru yang 2000 sampai berapa tuh? Sampai 2016 ya. Sekarang 2022 udah banyak banget selain ini. Nanti itu bahasannya pada saat kuliah saya di paruh ketiga, pada saat kita membahas tentang sistem deteksi objek. Ada banyak banget perkembangannya. Yang terbaru vision transformer base. Konsep transformer kayak judul film, Bu. Kan biar keren, biar orang lihat. Iya, mirip kayak gitu. Itu idenya dari riset di NLP, Natural Language Processing. Mereka duluan yang menggunakan transformer, terus diadopsi di visi komputer atau computer vision. Jadi vision transformer.
Wah, jadi semuanya itu berbasis transformer. Kenapa sih muncul si transformer ini? Karena yang berbasis deep learning CNN ini lama-lama itu kan jenuh, si konvolusnya semakin banyak, polinya semakin banyak. Itu kan konvolusi pooling, dan dengan berbagai variasinya gitu ya. Ukuran networknya juga semakin panjang, semakin banyak, mengakibatkan jumlah parameter yang di training pun jadi semakin berjuta-juta, bermiliar-miliar banyak, dan membutuhkan mesin yang sangat powerful. Nah, lama-lama kan yang bisa melakukan training kayak gitu, yuk oke lah, akurasinya bisa bagus, tapi kan butuh GPU yang luar biasa gitu kan, yang itu mahal. Jadi kok jadi nggak reliable ya gitu. Kayak orang berusaha untuk mencari metode lain. Nah, muncullah transformer itu. Nah, sekarang orang untuk ngotak-ngatiknya di transformer situ. Gitu. Itu yang deteksi. Nah, terus Bu, ini Mas RCNN ini apa? Oh, kenapa nggak di ini dia untuk segmentasi sebenarnya. Konsep segmentasi yang dipakai untuk deteksi. Jadi kalau kenapa dia masuk ke milestone object detection? Iya, karena memang kita bisa melakukan deteksi objek itu dari segmentasi, gitu. Atau sebaliknya, dari deteksi objek baru kita lakukan segmentasi, bisa juga kayak gitu. Jadi macam-macam. Wah, banyak banget Bu ya. Bu, ini dapat dari mana milestone-nya? Dari papernya mana? Kok nggak kelihatan? Papernya mana? Papernya yang ini. Ini ya. Kalau saya nggak salah ya. Tahun 2020. Waktu itu terbaru. Akhir tahun lalu saya nemu paper ini yang terbaru untuk deteksi. Biasanya tiap semester saya perbarui infonya. Kalau ada info terbaru. Ini kayaknya masih yang terbaru. Gitu. Ini ada di paper International Journal of Computer Vision. Ini IN International Journal of Computer Vision. Ini juga jurnal yang sangat sulit untuk dimasuki oleh saya. Mungkin orang lain gampang. Gitu ya, itu milestone dari object detection and recognition secara umum. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini nggak muncul tiba-tiba. CNN ini nggak muncul tiba-tiba, tapi ada panjang ceritanya. Itu sebabnya kenapa sih kalau bikin paper, kalau kalian bikin nanti proposal TA gitu ya, diminta untuk melakukan studi literatur, kalian harus mensitasi pekerjaan-pekerjaan orang lain yang kalian sempat singgung di proposal atau TA kalian, untuk memberikan kredit ke mereka. Karena nggak mungkin misalnya kalian mengusulkan penggunaan metode X untuk membuat sistem ABC. Emang si metode X ini dari mana munculnya? Kan nggak ujuk-ujuk ada. Gitu ya. Untuk memberikan kredit atau penghormatan. Itu etika aja sih. Kalau melanggar nggak akan dihukum pidana atau kena hukum perdata, enggak. Nah, karena nantinya kita akan fokus ke deteksi, nah ini saya kenalkan sedikit metode berbagai framework yang populer di sistem deteksi. Kalau kalian pengen pakai faster RCNN, ketahuilah itu udah agak jadul karena ya dia di kurun waktu ini ya 2015-2016 sudah agak jadul. Kalau kalian mau pakai ResNet, ya udah agak jadul juga meskipun sekarang masih banyak juga yang pakai ResNet. Kalau kalian pakai YOLO, lihat YOLO itu lahir tahun kapan? YOLO SSD ini bersamaan ini sebenarnya. Bisa dianggap bersamaan. Sama fast RCN bersamaan. Itu 2015. YOLO yang sekarang itu YOLO yang saya tahu, kalau saya salah nanti silakan dikoreksi, YOLO versi 5. Dan sudah bukan oleh Redmond lagi. Si Redmond ini dia bikin YOLO cuma sampai versi 3, versi 1, 2, dan 3. Versi 4 dan versi 5 sekitar tahun 2020 kalau saya nggak salah ingat, si Redmond ini mengumumkan dia berhenti mengembangkan YOLO di 2020, di baru-baru ya, sehingga kemudian
dan dia berlepas tangan dari YOLO. Ini sih pertimbangan pribadi aja, karena dia tidak tahan. Ini kan YOLO populer banget untuk deteksi objek. Nah, dipakai di mana-mana kan, ditanam di berbagai aplikasi kan. Mungkin salah satunya ada yang nanam di pesawat tanpa awak atau drone yang digunakan untuk mendeteksi target yang akan ditembak kayak gitulah. Dan dia nggak mau kayak gitu. Akhirnya dia berlepas diri dan dia nggak mau mengembangkan lagi. Tahu dari mana, Bu? Twitternya. dia ngomong gitu di akun Twitternya. Ada yang posting. Jadi mulai 2020 sampai sekarang, kalau ada yang pakai nama YOLO itu bukan bawaan YOLO versi awal ya. Cuma sampai versi 3 yang dikembangkan oleh Redmond ini. Berikutnya udah macam-macam orangnya. Terakhir dengar versi 5, YOLO versi 5 ada tuh. YOLO ini versinya udah macam-macam, udah banyak banget gitu. Nah, jadi ini berbagai framework sistem deteksi objek. Kalau saya nggak salah, ini di GitHub juga banyak banget kodenya yang bisa kalian pakai untuk belajar. Dan kalau si orangnya baik, itu dia ngasih panduan instalasi, dia ngasih data, dia ngasih manual, langkah-langkah kayak gitu. Nah, itu adalah sebuah program yang bagus kayak gitu. Kalau kita riset apa yang kita buat, kita open ke publik supaya publik itu juga bisa ikut menguji bener nggak temuan kita, bener nggak yang kita buat gitu ya. Jadi bukan diumpet-umpetin gitu, enggak. Banyak ya di GitHub ya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa belajar dari sana. Banyak nih. Banyak banget. Banyak banget. YOLO masih populer, SSD masih populer. Bahkan Facebook masih pakai SSD rasanya. YOLO dan SSD ini dua dulu waktu zaman saya masih sekolah S3 ada semacam kayak dua kubu YOLO sama kubu SSD. YOLO ini cepat karena you only look once, kamu hanya melihat sekali. You only look once, dengan sekali ngelihat maka langsung bisa mendeteksi. Sementara kalau SSD single shot detector mirip tapi agak beda sedikit lah. Tapi sama juga single shot detector. Cuma satu stage, satu tahap deteksinya. Deteksi itu dulu umumnya 2 tahap. Gitu. 2 tahap dulu ya. Nanti saya akan bahas itu di sistem deteksi nanti. Maka ketika YOLO dan SSD muncul, mereka menawarkan 1 tahap deteksi. Itu lebih cepat jadinya. Nah, cuma SSD ini lebih akurat. Dia agak lebih lambat daripada YOLO, tapi dia lebih akurat. YOLO cepat banget, lebih cepat, tapi less accurate gitu, kurang akurat dibandingin SSD. Gitu. Nah, sambil browsing itu SSD, baca-baca artikel-artikel di Medium, di Torch, Data Science gitu ya. Gitu. Santai-santai sambil baca-baca berbagai perkembangan itu. Ya, iya kan kalian lagi belajar fisik komputer harus tahu. Nah, ini berbagai perkembangan yang dimunculkan di sini pastinya yang muncul di conference terkenal atau jurnal-jurnal yang bagus, yang terkenal juga. Itu kita akan bahas nanti lebih detail di minggu ke-11. Ini supaya kalian kenal aja. Nah, karena nanti di final project-nya kalian harus bikin sistem deteksi objek kan. Sebenarnya tahu lah mau pakai yang mana ya. Gitu ya. Banyak nih. Sambil kalian browsing. Ada komentar? Enggak? Nah, kok udah sejam aja sih? Ada yang masih ingat deep learning itu apa? Yang lupa tentang deep learning boleh raise hand. Yang lupa atau nggak ingat, atau ingat cuma dikit ya. Bisa dibilang nggak ingat, Bu. Tentang deep learning, coba angkat tangan.
Ingat semua berarti ya? Kalian belajar deep learning di machine learning kan? Yang baru ambil machine learning semester ini siapa? Ngacung-ngacung. Raise hand. Yang baru ambil machine learning. Gak ada. Yang baru ambil mata kuliah machine learning semester ini. Gak ada. Benar nih. Berarti udah tahu lah ya. Saya skip ya slide ini. Perlu dijelasin atau enggak yang ini? Perlu, Bu. Kan udah diajarin di machine learning kan? Kalian belajar apa di sana tentang CNN? Yang udah ambil machine learning, coba ceritain. Siapa tuh? Dwi Beta Suryani, laki-laki atau perempuan? Cewek, Bu. Oh, cewek. Iya. Nama Review, Dwi dan Bu. Review dikit, Bu. Udah lupa. Yang lain ada yang masih ingat? Masih lah, banyak. Pastinya banyak yang masih ingat. Siapa tuh? Ada cowok di sini, mas-mas, yang masih ingat tentang deep learning yang dulu belajar waktu machine learning? Yang muncul pertama di layar saya ada Antonius Randy Arjun. Apa yang diingat dari belajar deep learning di kuliah machine learning dulu? Tidur dia kayaknya. Siapa yang masih bangun? Tidur semua ini? Semester kemarin sih sebenarnya saya ambil machine learning, Ibu. Cuma tidak bisa memberikan testimonial karena kebetulan waktu itu pembelajarannya cukup mandiri sih, dan karena dosennya sebenarnya kurang hadir juga di semester kemarin. Itulah sedikit curhat lah. Tapi CNN ini seingat saya deep learning, ntar saya coba ingat itu. Dia yang bukannya layernya banyak itu ya, Bu? Ya, Atau betul. dia layernya cuma ada 2, hidden sama apa gitu, saya lupa. Mungkin saya salah. Maaf, Bu. Oke, yang lain komentarnya siapa tuh? Kayaknya ada nama yang saya kenal deh. Wah, hati-hati nama yang saya kenal. Anas Rashid, kayaknya kita pernah Hadir, Bu. bener kan ya? Iya, benar. Kirain Anas yang mana? Ini ya, CNN ya, Bu. Atau yang deep learning. CNN itu jadi idenya dia di konvolusionalnya itu. Jadi dia ngambil fiturnya. Kalau ada gambar itu pixel, dia bakal ngambil kotaknya untuk nyari kemiripannya di bagian itunya yang si konvensionalnya. Terus kalau yang layer yang tadi itu sebenarnya deep learning pada umumnya. Jadi yang ngebedain CNN sama deep learning yang biasa itu, CNN-nya itu yang konvensionalnya itu yang ngambil fitur expression-nya itu. Terus kalau di balik yang belakang itu sama aja kayak deep learning. Dalamnya ada layer-layer, ada hidden layer, ada input layernya. Kalau di ini berarti yang digambar itu di mana? Setelah max polling di akhir yang titik-titik itu. Oke. Karena memang di kuliah machine learning relatif mandiri ya. Nggak semuanya dibahas di kelas sama pengajar. Tergantung sih, Bu. Kalau dulu saya seringnya sambil tidur sih, Bu. Oh, kenapa sambil tidur? Waktu itu kebetulan saya udah pernah ngambil kurs di mana gitu tentang machine learning. Jadi pas kayak ngulas gitu, jadi males. Sambil tidur. Sebenarnya kalau cuma belajar machine learning, agak mungkin umumnya nggak kebayang dipakainya di mana sih ini. Justru dipakainya itu di lanjutannya. Kalau di kuliah kita, di kurikulum kalian S1 IF itu salah tiga aplikasinya itu di computer vision, NLP atau natural language processing ya, sama satu lagi di sound processing.
voice processing yang pakai MFCC gitu, itu machine learning. Nah, thank you tadi udah ngasih komentar. Meskipun ada beberapa istilah yang perlu saya koreksi. Jadi ada beberapa istilah yang kalian kurang tepat menggunakannya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar. Justru kalau ketahuan salahnya pas belajar nggak apa-apa kan. Nah ini, jadi kalau dipikir-pikir, kalau kalian sering lihatlah diagram bahwa deep learning ini pada dasarnya bagian dari machine learning. Bagian tak terpisahkan. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa advances di deep learning ini sama sekali terlepas dari machine learning, nggak juga. Coba perhatikan bagian yang B, gambar B. Ini, mana sih? Nah ini, yang saya kasih lingkaran, itu adalah JST. Benar-benar JST, jaringan saraf tiruan atau artificial neural network ANN. Yang pernah belajar ANN ini tuh JST itu, ini benar-benar JST. JST itu di sini. Jadi kalau mau bikin berapa layar juga JST di sini. Nah, kenapa disebut sebagai CNN? Konvolusi ya, bukan konvensi. Konvolusi. Kenapa konvolusional itu dari kata konvolusi. Konvolusional. Kenapa disebut sebagai convolutional neural network? Inilah konvolusionalnya. Jadi neural network yang dikonvolusi gitu ceritanya. Jadi bagian pertama ini adalah konvolusi, bagian kedua adalah JST. Simpelnya kayak gitu, simpelnya ya. Apakah berbagai arsitektur yang tadi saya sempat tunjukin di milestone itu sesimpel itu? Ya enggak kan. Ini yang simpelnya kayak gini. Ini diambil dari arsitektur awal yang diusulkan oleh si Alex tadi 2012 kan. Asalnya itu kayak gini, aslinya kayak gini. Kemudian orang bikin banyak variasi di bagian konvolusionalnya ini. Kalau di bagian neural networknya enggak diapa-apain. Justru orang tuh bikin variasi di bagian saya kasih angka 1 ini, lingkaran itu. Semua variasinya dilakukan di situ, si konvolusionalnya. Nah, intinya apa? Kalau kalian lihat di sini, ada kotak biru. Nah, ini kan. Udah kotak-kotak ada berbagai macam ukuran, ada maknanya, ada. Enggak sekedar bikin kotak dengan iseng aja kayaknya bagus, enggak gitu ya. Ada ceritanya. Nanti detail ngitung-ngitungnya sama Pak Pedi. Nah, kalau kalian perhatikan di kotak biru yang saya kasih lingkaran merah ini pada dasarnya adalah ciri atau fitur yang dihasilkan sebagai keluaran akhir dari segala macam proses panjang konvolusi. Jadi ini nanti akan diubah ke dalam vektor. Vektor tahu ya? Vektor kalau teknis programnya di flatten gitu. Mas itu seringnya dibilang, woi di flatten Bu. Flatten tuh apa? Bingung sendiri mereka. Kalau ini pada dasarnya mengubah bentuknya aja. Tapi itu pada dasarnya adalah ciri atau fitur dari si ini nih, gambar ini. Ini gambar apa nih? Nggak kelihatan gambarnya. Gambar domba kayaknya ya. Itu fiturnya ini. So, segala proses panjang konvolusi yang ada di lingkaran nomor 1 ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan ciri atau fitur dari objek-objek yang ada pada citra. Intinya itu. Berikutnya udah dapat fitur kan, ya udah dimasukin aja, di-fit aja, dimasukin ke JST. JST kan machine learning ya. Ya tujuannya untuk klasifikasi kan. Ya udah, di sini machine learning biasa di bagian JST ini. Jadi kalau kalian nanti otak-atik, baca-baca, ada juga yang sekedar berhenti sampai di sini. Wait, saya ganti pen. Orang yang berhenti cuma sampai di sini, nah, terus nggak pakai JST tapi pakai SVM, support vector machine, ada juga. Wah, tadinya saya mau bikin kayak gitu, udah telat, udah ada orang yang bikin. Jadi kalau kalian mau mengusulkan sebuah metode baru, algoritma baru, cari tahu dulu orang tuh udah bikin atau belum gitu ya. Jangan ngerasa pede, kayaknya belum pernah ada yang bikin. Ya enggak juga sih. Ada juga yang motong sampai di garis biru, dia cuma ambil cirinya gitu ya. Terus pakai SVM atau KNN atau berbagai algoritma machine learning yang lain, bukan deep learning. So, inilah ini tuh yang disebut sebagai deep learning.
Kenapa deep? Ya karena ini layernya banyak nih, di nomor 1 ini banyak banget layer. Konvolusi, pooling, konvolusi, pooling, konvolusi, pooling. Intinya begitu. Intinya begitu. Jadi sederhana sebenarnya. Konvolusi konsepnya sederhana, sangat mudah dipelajari. Pooling juga konsepnya sederhana, mudah dipelajari. Somehow ketika itu digabungkan dan dijejer beberapa kali, itu berhasil mengekstrak ciri dari berbagai objek yang ada di citra. Somehow. Tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi itu berhasil. Ya. Hingga kemudian semakin bertambah tahun, orang kan pengen tahu kok bisa konsep yang sesederhana konvolusi dan pooling itu bisa mengekstrak ciri yang penting dari objek sehingga proses klasifikasinya jadi bagus gitu kan. Nah, karena gini, klasifikasi itu kita bisa mengklasifikasikan apel dengan jeruk itu kan karena kita manusia tahu kan bedanya apel sama jeruk. Jeruk itu umumnya kuning, apel itu umumnya merah misalnya kayak gitu. Bentuknya jeruk itu bulat, bentuknya apel itu kayak gitu. Manusia gampang melakukan itu. Jadi kalau kita coba ambil intinya, prinsip utama dari klasifikasi adalah kalau kita bisa menemukan ciri yang signifikan, ciri yang penting, yang membedakan objek itu dengan objek lain. Gitu kan, ciri. Nah, si konvolusi pooling, dan berbagai varian ya, itu berhasil mengekstrak ciri-ciri kayak gitu. Somehow dia berhasil. Nah, inilah yang bikin dia populer kan. Meskipun nantinya ada juga yang nambahin skip connection atau residual network di ResNet gitu kan. Dan ternyata itu lebih bagus lagi hasilnya. Nah, inilah deep learning. Konsepnya sederhana, tapi powerful. Nah, semakin bertambah tahun, saya bilang tadi, orang kan tertarik, ini kok dia bisa menghasilkan, mengekstrak ciri dari objek, gimana ceritanya ya? Maka orang berusaha untuk memvisualisasikan hasil konvolusi dan pooling tadi di setiap layer gitu. Sampai dengan layer ini, coba deh divisualisasikan kayak apa hasilnya. Nah, setiap dia coba uji coba memvisualisasikan skenario. Kalau kalian nanti cari-cari di GitHub, udah ada visualisasi dari CNN. Nanti kalian bisa ngeliat di situ tuh, oh kenapa sih si CNN ini berhasil mengklasifikasikan objek dengan baik? Ya karena itu dia berhasil untuk mengambil ciri-ciri penting dari objek. Nah, semakin ke mana mau saya? Ini dia. Bentar, hapus dulu. Bentar. Saya mau masih coret-coretan tapi dihapus. Terlalu banyak coretan di sini. Nah, ini dia. Nah, di awal-awal yang diekstrak itu adalah ciri-ciri umum yang ada pada objek kayak garis, tepian, edge gitu ya. Semakin ke sana, yang diekstrak itu adalah ciri-ciri yang spesifik ke objek. Nah, itulah yang mendasari kenapa orang itu dari mulai Alex, VGG, GoogleNet, ResNet, itu ininya tuh, layernya banyak banget. Karena waktu itu motivasinya adalah, oh kalau kayak gitu, kalau kita pengen mendapatkan ciri objek yang lebih spesifik, maka jumlah layernya harus ditambah. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Namun lama-lama, oh jadi semakin banyak banget nih layernya, komputasinya jadi semakin berat. Nah, kita harus berbuat apa lagi? Maka muncullah skip connection dan lain sebagainya. Dan terakhir muncullah transformer. Jadi itu intinya. Jadi kalau dibilang konsep yang ada di deep learning ini sederhana, nggak ada rumus yang rumit. Konvolusi gampang. Nah, coba cari. Rasanya saya kasih di LMS deh. Mathematical apa sih sampai lupa saya judulnya apa. Ada tuh. Wait. Jangan alergi sama matematika yang kita pakai di sini karena nggak susah. Wait ya, sebentar. Sambil saya ambil napas dulu. Wait. Oh ini dia. Nah. 67. 8, 9, 10. Ada di LMS di materi pekan 8, 9, 10. Di situ saya taruh a guide to convolution arithmetic
for Deep Learning yang bikin Dumoulin sama Visin. Nah, di pekan 8 saya kasih tuh. Bisa diklik, Kak. Ya bisa. Nah, nanti kalian cek ya. Kalau nggak bisa lapor ke saya kalau linknya bermasalah. Nah, di situ udah. Simple banget lah pokoknya. Nanti di situ kalau misalnya kalian pengen belajar dulu lah ya. Karena kalau kalian cuma tahu deep learning secara abstraksi tapi nggak ngerti jeroannya gimana cara ngitungnya, ya hidupnya jadi agak terasa hampa dikit gitulah, kurang lengkap. Gitu ya. Saya lengkapi pemahaman kalian tentang aritmetik atau matematik yang ada di belakang CNN. Konvolusinya gimana sih ngitungnya? Nanti kok bisa dapat feature maps ukuran sekian itu gimana cara dapatnya? Nah, itu di situ ya. Linknya, bukunya udah saya kasih. Itu bukunya tipis banget. Gitu. So, nah kita balik ke gambar A. Gambar A di sini. Ini lebih detail lagi. Jadi citra inputnya, input image atau citra masukan, pada dasarnya akan diekstraksi cirinya dengan menggunakan sequence of konvolusi sama pooling. Gitu. Jadi di sini akan dapat sekian ini konvolusi pooling. Terus ada yang namanya fungsi aktivasi. Yang populer rectified linear unit. Si ReLU ini sederhana. Output dari bagaimanapun output dari hasil konvolusi itu kan angka gitu kan. Nah, si ReLU ini akan membuat kalau angkanya positif maka dia akan dipertahankan apa adanya. Kalau nilainya negatif kita akan ambil 0. Sesimpel itu. Karena dianggap yang negatif itu nggak signifikan gitu. Daripada dia jadi noise di penghitungan berikutnya, kita nolin aja. Si ReLU kayak gitu, dan somehow dia so far masih populer dan masih powerful. ReLU. Selain ReLU ada juga yang lain, ada Adam dan macam-macam. Gitu ya. Konvolusi, max pooling, dan ini dilakukan berkali-kali. Ini ilustrasi yang super duper sederhana. Tidak merepresentasikan kerumitan arsitektur CNN yang sesungguhnya, tapi lumayan lah untuk memberi gambaran. Kalau saya nggak salah, saya udah taruh juga slide yang membahas sedikit hitung-hitungan untuk CNN ini. Udah itu, nanti kalian bahas lebih detail sama Pak Bedi ya. Makanya di kuliah kita itu kan topik-topik per pekan atau ya udah saya kelompokin. Karena kan kalian sudah tahu tuh topiknya apa. Nah, kalian bisa baca-baca, cari-cari bahan, terus nanti pas ketemu dosen itu mau nanya apa gitu ya. Sekarang bukan zamannya lagi dosen ngasih tahu gitu. Nah, ini kalau kalian pengen tahu dataset populer yang umum digunakan di berbagai challenge atau riset-riset terkait deteksi dan rekognisi objek. Nah, kalau pengen tahu. Pascal Vogt, ImageNet untuk klasifikasi, COCO juga klasifikasi dan deteksi dipakai juga, sama ini ada Places, ada Open Images. Yang terbaru Open Images, dia untuk deteksi objek karena dia sudah punya anotasi bounding box sama visual relationship. Citranya lihat jutaan ya, masing-masing dataset ini. Datanya banyak banget. Pascal Visual Object Challenge ini, Pascal VOC, bukan VOC Belanda, bukan ya. Visual Object Challenge 2012, pertama kali dibuat 2012, ini masih sedikit sekali kategori. Kelasnya cuma 20. Si ImageNet kelasnya ada 20 ribuan. Terus yang open image 6 ribuan. Nah, tampak banyak, tapi tahan dulu, jangan tercengang dulu. Nah, terus ini jumlah objek per image dalam satu citra itu ada berapa objek, itu rata-ratanya ada di sini. Terus ukuran citra, lihat, nah, jangan tercengang dulu. Ini ukuran citranya kecil ya. Foto kalian di HP berapa ukurannya, ribuan kan?
Detail kan resolusi pixelnya. Ini kecil nih. Oh, ternyata dataset image itu yang dipakai kecil. Iya. Kenapa? Ya biar cepat komputasinya. Kalau citranya gede-gede ya lama ngitungnya nanti. Ukurannya matriks berukuran ribuan itu kalau dihitung kan lama banget nanti. Gitu ya. Nah, kalian bisa lihat ini beda-beda datasetnya. Biasanya kalau dataset ini dataset yang sudah ada, ini cuma salah beberapa ya, ada banyak banget dataset yang lain. Ini cukup populer. Mereka sudah menyediakan anotasi. Lihat, anotasinya udah disediain. Jadi kalau anotasi untuk image rate itu dikasih tahu, ini tuh ada objek apa di situ, ada objek apa aja. Nah kalau misalnya untuk yang ini deteksi open images, anotasinya itu dia udah kasih bounding box-nya, koordinat bentuknya. Koordinat objek biasanya disimpannya dalam JSON. Ada koordinat sekian, sekian, top left, ada yang top left sama bottom right, ada juga yang center koordinat titik tengah dari objek. Macam-macam lah anotasi. Kalian nanti bisa pelajari di situ. So, ini udah mulai ke teknis. Seperti itulah anotasi. Anotasi di deteksi objek lebih rumit, biasanya disimpan dalam JSON atau TXT. Ada yang TXT, ada yang JSON. Disimpannya kayak gitu. Jadi, ada koordinatnya, rumit memang. Tapi dia selalu kasih deskripsinya lah. Ini tuh maksudnya apa. Nah, membuat dataset supaya jadi seperti ini bukan pekerjaan yang gampang. Apalagi membuat anotasi. Gitu. Anotasi itu kayak misalnya, mana sih? Saya punya gambar nggak ada? Contoh gambar. Anotasi itu kalau kalian, Bu, saya mau bikin dataset sendiri gitu ya. Dataset objek deteksi sendiri. Nah, kalian harus nyiapin anotasinya. Anotasi itu kayak gini. Kalian ngotakin di sini, ini kotaknya jelek banget. Maksudnya kotak ya. Ini shape. Habis ngasih kotak, kalian kasih tahu ini tuh shape. Domba. Kasih kotak lagi di sini, ini adalah person. Kasih kotak lagi di sini, ini adalah dog. Nah, kalau mau bikin anotasi, yang saya tahu pakai label box atau label me, label box kalau nggak salah. Nah, itu software untuk anotasi. Dia sudah nyediain versi web juga. Jadi ketika kalian bikin kotak kayak gini, dia otomatis akan nyimpan koordinatnya untuk kalian. Tapi kalian tetap harus ngasih tahu ke dia, ini tuh apa. Oh, ini adalah dog. Itu adalah mekanisme proses yang dilakukan pada saat anotasi untuk deteksi, untuk membuat dataset deteksi. Rumit kan? Kalau kalian punya jutaan foto, ya anotasi sebanyak itu. Iya. Itu pekerjaan yang melelahkan dan menghabiskan waktu. Kok tahu Bu? Iya karena saya melakukannya. Iya, karena kadang kita nggak selalu bisa berharap dapat dataset yang eksis seperti ini ya. Kayak contoh data citra medis. Misal kita pengen mendeteksi keberadaan penyebaran kanker di citra hasil bukan ronsen sih, bukan ronsen. Oke lah, citra ronsen lah kalian tahu. Kalian tahu citra ronsen tuh kayak gitu. Terus dokter itu kan dari citra ronsen dia bisa mendeteksi ini ada kelainan pada paru-paru gitu kan. Nah, bayangkan kalau kita bisa mengotomasi sistem itu, kita bisa bikin computer aided system, sistem berbantuan komputer yang bisa membantu dokter untuk mengidentifikasi ini loh ada kelainan, ini loh ada spot-spot yang tampaknya mencurigakan. Nah, kita harus bikin dulu anotasinya kan, dengan citra latihnya itu ya, citra-citra dari ronsen itu. Nah, itu kan harus bikin anotasi dulu. Ini loh spot yang mencurigakan. Oh, ini spot yang tidak mencurigakan. Oh, ini spot yang oke lah, nggak apa-apa. Anotasi kan. Jadi pekerjaan itu juga harus dilakukan. Dan nggak bisa sembarangan ngasih ke orang gitu, karena harus akurat kan anotasinya. Nah, ini berbagai contoh data lain.
dataset yang khusus wajah ada. Karena pengen rekognisi face kan. Face recognition itu dipakai misalnya untuk autentikasi di sistem keamanan gedung misalnya. Siapa saja yang boleh masuk ke sini. Nah, face recognition itu. Nah, tantangan di face recognition kayak gitu, bisa nggak dia membedakan antara wajah asli dengan foto atau topeng gitu kan? Bisa saja saya menyamar sebagai Hasna misalnya, pakai Hasna. Masuk ke value gitu kan. Dia bisa ngebedain, oh itu foto bukan wajah orang. Itu challenge-nya di situ. Gitu ya. Terus dalam kondisi terang gelap atau orangnya nunduk agak miring dikit mukanya, itu tantangan di face recognition. Terus ada juga dataset angka. Dulu yang terkenal itu MNIST. Kalau kalian pernah dengar tentang dataset MNIST, ini udah nggak lagi dipakai sebagai dataset penelitian ya. Udah nggak. Dia udah dianggap sebagai dataset mainan. Toy dataset. Jadi udah nggak valid. Dulu sempat dipakai sebagai zaman kapan gitu ya. Sekarang gantinya itu fashion MNIST yang terbaru. Apa itu Bu? Coba googling kalau pengen tahu. Fashion MNIST. Terus ada banyak banget nih dataset ya, macam-macam tuh. Macam-macam. Nah, kalau kalian perhatikan di sini lihat ya. Yang saya kasih lingkaran barusan. Ketiga, yang saya kasih bulatan, saya kasih panah. Yang menarik dari situ adalah kalau kalian perhatikan, datasetnya itu ngasih menyediakan berbagai angle atau point of view dari objek. Ini permen karet kan, anggap aja permen karet. Dari posisi begini, dari posisi begini, posisi begitu, kaleng kola ini juga dari semua point of view. Apalagi ini juga apa nih, tempat tisu gitu, whatever lah. Nah, kenapa ini disediakan? Ya harus karena sistem kita akan berlatih dari berbagai view-view ini supaya dia bisa mengenali ini tuh objek apa. Kalian pengen bikin sistem pengenalan buah, belimbing misalnya. Belimbing utuh, selama masa training kalian hanya menyediakan gambar belimbing utuh. Terus ternyata si testernya, pengujinya iseng belimbing dipotong-potong. Fail, sistem kalian nggak akan bisa mengenali itu sebagai belimbing. Ya karena dia nggak pernah belajar itu. Gitu ya. Jadi yang pintar itu bukan komputer, tapi kita yang harus merancang itu. Jadi itulah pentingnya memberikan banyak banget pengalaman ke komputer. Dengan definisi pengalaman di sini itu adalah berbagai macam gambar untuk satu objek, berbagai point of view. Dulu 3 tahun lalu saya pernah membimbing TA seorang mahasiswa, dia bikin waktu MobileNet baru-baru muncul, dia bikin aplikasi sistem pengenalan objek, daily object, pakai di HP, pakai Android, tapi trainingnya di laptop gitu. Pakai MobileNet gitu kok saya lupa. Terus saya udah bilang ke dia, dataset untuk trainingnya harus dari berbagai point of view. Remote TV misalnya, jangan cuma dari satu gambar aja, tapi dari berbagai angle gitu. Nggak percaya dia. Hingga akhirnya at the end dia baru percaya, masa iya Bu ternyata harus memberikan berbagai variasi pengalaman ke komputer agar dia kenal, oh ini tuh remote dalam berbagai pose. Gitu ya, itulah susahnya membangun dataset. Gitu. Nah ini contoh sampel dataset yang saya tadi sebutin. Pascal VOC itu yang atas. Nah, dia dipakai untuk rekognisi sama deteksi, udah disediakan, pada akhirnya dia juga nyediain anotasi untuk deteksi. ILS VRC ini ImageNet ini. ImageNet, I-nya itu ImageNet, L-nya itu Large Scale, saya jadi ingat sekarang. ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Tadi lupa.
ImageNet kayak gini, datanya ini MS Coco kayak gini. Bisa juga dipakai untuk segmentasi. Berbagai pekerjaan segmentasi pakai MS Coco juga bisa. Yang open image tadi yang saya sebutin open image kayak gini. Challenge-nya dia adalah challenge yang ditawarkan oleh dataset si open image ini yang baru-baru ini ada banyak banget objek dalam foto. Banyak kan. Kalau di ImageNet tadinya cuma sedikit dan dia hanya nyediain anotasi dikit. Nah, kalau si open image ini anotasinya banyak banget. Berharap sistem deteksi ini buat akan lebih powerful, bisa kenal. Kenapa sih sampai sekecil ini dikasih anotasi gitu ya? Ya karena biasanya fail. Objek-objek yang terlalu kecil itu gagal dikenali. Nggak percaya, baca-bacalah papernya. Nah ini berbagai kelas. Kelasnya ada apa aja di dataset itu ya. Ada sih di paper. Tapi kalau ngelihat slide itu kan jadi lebih cepat gitu ya daripada baca paper sendiri. ILS-VRC ini yang dipakai cuma 200 kelas dari 20.000 kelas. Yang dipakai di challenge-nya cuma 200. Tapi data yang sebenarnya ada itu 21.000 tadi ya. Jenis-jenis kelasnya itu ada banyak. Gitu. Banyak ya. Open image, 500 kelas. Aceh coba tanya dulu dong, raise hand ya. Yang TA-nya atau sekarang lagi ngerjain TA atau lagi ngambil proposal TA yang terkait sama computer vision, coba ngacung. Fauzi, Baskoro, Dwiki, udah itu doang. Yang lainnya? Bu, saya tidur, Bu. Apa Bu tadi pertanyaannya? Yang TA-nya atau proposal TA-nya tentang computer vision, object recognition, object detection, GAN, atau post estimation, object tracking, apa lagi ya? Segmentasi, klasifikasi, itu computer vision. Cuma segini tuh yang lainnya ngapain ambil play ini? Bingung Bu, mau ngambil mata kuliah apa saya. Sisanya saya bingung. Ya udah, terus lihat ini, kayaknya Bu Emma ya adalah. Tambah research, Bu. Oh, research. Oh iya. Oke. Yang TA, proposal TA atau risetnya tentang ada kaitannya sama computer vision lah, pengen tahu. Saya sebenarnya UI UX, Bu. Oh, UI UX. Ya, oke lah. Bukannya UI UX itu di front end aja ya? Pegang back end-nya juga nggak? Buat TA saya juga pengerjaan aplikasi, Bu, sebenarnya. Full stack berarti? Ya, jadi sebenarnya risetnya lebih ke UI UX ya, tapi tetap akan bikin aplikasi gitu, Bu. Oh gitu. Iya ya. Jangan puas dengan front end aja atau back end aja, tapi jadilah full stack. Wow. Full stack developer, full stack engineer. Oke lah. Oh, jadi ternyata dikit yang TA-nya tentang ini. Oke, thank you yang udah resen. Yang lainnya kayaknya tertidur atau memang nggak ngambil. Nggak tahu nih apa yang akan memotivasi kalian untuk bertahan di kuliah ini sampai akhir kalau nggak terpaksa gara-gara TA. Tapi rasanya separuh deh ada hubungannya sama TA. Ya benar kayaknya lagi pada tidur. Oke lah, itu hak kalian untuk tidur. Nah, ini ada juga di paper itu. Ini statistik jumlah citra training, jumlah citra testing. Yang sering jadi pertanyaan mahasiswa adalah ketika datanya apa, terus ditanya data training sama testingnya berapa persen gitu, proporsinya gitu kan, bingung mereka. Nah sebenarnya bisa ngambil dari sini, bisa ngelihat ya biasanya orang pakai berapa proporsi sih persentase training, validasi sama testing, berapa banyak. Nggak asal ya, coba kalau kalian perhatikan di sini validasi itu biasanya sedikit, training itu banyak. Tapi di sini yang Pascal VOC testingnya jauh lebih banyak. Nah, atau yang ILS VRC lah.
yang standar aja ya. Ya. Data trainingnya paling banyak, data validasi itu dikit, data testingnya banyak. Gini deh, membayangkan apa sih, kenapa sih harus ada 3 kelompok data itu? Misal ya, kalian bikin sistem deteksi objek, kalian udah training nih pakai data. Terus cara tahu bahwa sistem deteksi kalian bagus atau enggak, gimana caranya? Harus diuji kan? Pakai data testing gitu kan? Data testing yang terpisah sama data training tadi. Diujilah itu. Wih, akurasinya udah bagus nih pakai data uji, 90%, 99%. Udah, sistemnya dibikin, di pabrik, dilempar ke pasar. Apa yang terjadi? Akurasinya bisa bertahan dengan 99% tadi? Belum tentu. Belum tentu. Itulah pentingnya data validasi. Jadi data validasi itu kayak data uji juga dalam tanda kutip, yang dia digunakan untuk kalau rumusan dipakai untuk tuning parameter dari model yang dihasilkan dari training. Pusingkan istilahnya. Pada dasarnya dia dipakai untuk menguji ini kan data validasi dipakai untuk menguji model yang dihasilkan dari training. Proses training di sini dimaksudkan untuk menghasilkan model deteksi objek apple, model objek jeruk, model objek mobil. Hasilnya itu didapatkan dari sini. Karena kalau kalian perhatikan input dari sistem deteksi sama sistem rekognisi itu kan sekumpulan objek kan, sekumpulan banyak gambar, foto. Yang kemudian pada akhirnya kan diekstrak cirinya kan dalam bentuk vector of numbers. Udah nggak tahu lagi itu hidung mana, mata mana, vector of numbers saja. Nah, si vector of numbers ini kemudian itu kan akan coba diklasifikasikan sama si algoritma machine learning atau deep learning. Mana yang kumpulan angka yang merupakan apel, mana kumpulan angka yang merupakan strawberry, mana kumpulan vector of numbers yang merupakan gajah, kayak gitu. Artinya sistem kita itu kan belajar dari data. Gitu kan. Jadi yang dilakukan di proses training ini pada dasarnya kalau saya boleh bilang dalam tanda kutip mengelompokkan si kumpulan angka-angka tadi itu sebagai objek tertentu, pakai algoritma tertentu, gitu ya. Maka disebut sebagai training. Nanti kan dapat tuh, oh ini model Apple, somehow di model yang dihasilkan itu bentuknya kayak gitu. Nah, untuk tahu bahwa model yang dibangun tadi udah bagus atau enggak, ini beneran Apple enggak sih? Cobalah aku kasih uji, kasih Apple, dia beneran bisa ngenalin Apple atau enggak. Nah, itu data validasi kayak gitu di situ. Wah, ternyata pas dikasih data validasi yang dia itu terpisah sama data training, wah, kok ternyata dia nggak bisa mengenali semua Apple di sini ya. Berarti ada yang salah kan? Pada saat proses trainingnya, nah itu dituning lagi. Diuji lagi bolak-balik sama data training, validasi. Udah selesai, udah dapat hasil bagus, nah baru diuji lagi pakai data testing. Tujuannya itu kayak gitu. Boleh nggak buat dibilang sebagai uji 2 kali? Boleh sih, tapi nggak valid juga. Jadi tujuan dari validasi ini untuk memperkokoh, memperkuat model yang dibuat pada saat training. Nggak ngerti saya, apakah kalian paham atau enggak yang saya omongin. Gitu ya. Jadi kenapa sih dibikin 2 kayak gini? Gitu. Belum nanti muncul istilah k-fold cross validation. K-fold cross validation ini, data training sama data testingnya sebelah mana, Bu? Nah, di k-fold cross validation itu udah ada data training, udah ada data validasi. Namanya juga cross validation. Cross validation. Udah ada data validasi di situ. So, inilah kenapa sih kalau kalian nanti lihat di berbagai dataset, kan kalian diminta untuk bikin final project-nya sistem deteksi ya. Kalau ngelihat pakai dataset yang umumnya itu kayak gini. Gitu ya. Jam berapa kita ini? Aduh, bentar lagi kita selesai, nggak usah lama-lama. Udah ini, terus ini, ini metrik, aduh.
Ada berapa slide sih ini? Waduh, masih banyak slide-nya pula. Ini kalau kalian nanti itu biasanya saya tanya waktu final project berbagai metrik ini. Metrik ini harus muncul, nggak semuanya sih, tergantung kalian pilihnya yang mana. Untuk mengetahui kinerja sistem yang kalian bangun. Dalam hal ini untuk final project sistem deteksi. TP, FP, IOU threshold, kayak gini. IOU biasanya umumnya 0,5. Apa sih IOU? Nanti kita bahas di sistem deteksi. Jangan sekarang. Precision recall udah sering dengar ya. Average precision, average MAP, mean average precision. Ini definisinya di setiap dataset kayak gini. Jadi jangan alergi. AR, average recall, lihatin. Setiap dataset kadang memiliki definisi yang agak berbeda. Gitu ya. Itu metrik untuk mengukur kinerja sistem. Nah, ini oke, udah hampir terakhir. Ini survei yang saya ambil tahun berapa? Akurasi untuk klasifikasi objek sekitar untuk 22.000 objek kategori, akurasinya itu kurang lebih 16%. 2012, papernya jadul. Saya harus ganti papernya, referensi ini. Tapi nggak jauh beda lah. Jadi pada umumnya kalau kalian perhatikan misalnya TA, kakak tingkat gitu, kok hasilnya bagus-bagus Bu? Ya iya, karena ini environment-nya terkontrol, dikondisikan. Nggak bisa untuk yang benar-benar umum. Itu. Misal bikin sistem deteksi objek, tapi objeknya itu adalah cukup buah saja. Itu udah kontrol environment. Terus buahnya harus di atas meja. Ada kontrol environment lagi. Bukan buah yang di pohon. Itu beda lagi. Karena mendeteksi objek buah yang di atas meja dengan objek buah yang di pohon itu beda lagi kan challenge-nya. Kalau di pohon itu ada batang, ada daun, ada environment lingkungan. Itu kan beda lagi challenge-nya. Gitu. Nah, jadi untuk environment yang tidak terkontrol ataupun environment yang banyak noise-nya, cluttered atau occluded itu tertutupi, gitu ya. Misalnya ada gambarnya nggak sih? Habis ini kayak ini. Occluded itu nggak bisa. Nah ini dia. Saya skip yang bagian itu. Ini. Daripada ngeliat tulisan, tambah ngantuk kan? Kayak ini aja. Ini challenge yang ada di umumnya di computer vision. Yang gambar A itu jerapah. Biasanya kita kenal jerapah dari coraknya ya. Ini coraknya nggak ada. Deformation yang B. Lihat, deformasinya tuh lihat. Kita tahu bahwa kuda itu kakinya 4. Tapi lihat, susah mendeteksi dua ekor kuda ini yang kakinya yang mana. Karena dia kan dempet banget ya. Terus scale viewpoint yang kecil-kecil, domba kecil-kecil di C ini nggak kelihatan. Manusia bisa mengasih kira-kira, oh ini kayaknya domba lah. Ketika bikin program untuk ngitung drone yang ditanam di drone itu ya, counting, sheep counting, untuk membantu ya kan biasanya kalau peternakannya gede banget untuk tahu dombanya hilang atau enggak dihitung. Kalau dia terlalu tinggi drone-nya, jadi kecil-kecil kan, dia nggak bisa deteksi, dia nggak bisa ngitung. Kalau dia nggak bisa deteksi, dia jadi nggak bisa ngitung ada berapa domba di situ. Nah, deteksi rekognisi ini udah banyak ditanam di berbagai peripheral, kamera, drone, pesawat gitu untuk deteksi. Bahkan di yang udah pasti itu di autonomous driving atau self driving car. Terus berikutnya occlusion, ini bis nih. Manusia tahu itu bis, komputer belum tahu itu bis. Zebra, ada berapa banyak zebra di sini? Pusing deh. Blur, gitu. Susah nih. Ini orang lagi nyetir, kita tahu lah ya. Komputer belum tahu karena itu blur. Motion, gerakan dan sebagainya. Ini banyak banget. Ini kursi, manusia tahu ini adalah kursi. Manusia penuh kreativitas bisa bikin kursi dalam berbagai bentuk. Komputer belum tahu ini kursi. Ini campuran antara dog dengan wolves.
Saya sendiri nggak tahu mana yang dog, mana yang wolf, serigala. Itu ya. Jadi ini tantangannya yang harus diperhatikan. Saya tinggalkan ini, saya balik ke sini dulu. Kalau kalian pengen tahu, challenge-nya itu pada dasarnya, saya coba highlight ya, pengen didapatkan sistem yang akurasinya tinggi dan efisien. Efisien itu cepat. Akurasi tinggi, dia bisa mengetahui lokasi, langsung bisa detect di mana person, di mana dog, di mana kursi itu. Dan dia bisa ketahui, oh itu tuh kursi, nggak ketukar sama mobil. Gitu. Sementara efisiensi, kita pengen sistem yang cepat dan efisiensi. Memori, nggak makan banyak memori, ya. Kalau kalian nanti udah mulai bikin final project, ada beberapa arsitektur yang kalau misalnya kalian pakai transfer learning gitu, si model yang di kalian pakai pre-train model misalnya, itu tuh gede tuh. Sekian giga. Storage efisiensi juga pengennya kayak gitu. Nah, kalau kita mau mengelompokkan berbagai challenge ke dalam kelompok itu kayak gini. Akurasi dan efisien. Akurasi tinggi itu pada dasarnya bisa didapatkan, dikelompokkan ke dalam dua kelompok lagi. Akurasi tinggi yang mempengaruhi itu artinya dia bisa mengenali berbagai macam instance. Kayak kursi tadi, warna, tekstur, material, bentuknya, berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, kursi harus bisa dikenali. Terus perbedaan, diversity, tadi ada pose, deformation, scaling gitu ya. Kemudian image condition, pencahayaan, blur, terang, gelap, itu harus bisa diatasi. Nah ini tadi. Berkabut, tidak berkabut, resolusi kamera rendah, terus kalau misalnya film-film zaman dulu tuh hitam putih, itu kan ada ya yang bikin film jadul yang hitam putih dikasih warna, ada tuh di Nat Geo, saya pernah lihat. Nah itu hasil dari computer vision juga tuh, dia harus bisa detect dulu kan itu tuh apa, terus dia kasih warna, bajunya dikasih warna, jadi filmnya itu jadi lebih hidup, jadi lebih menarik. Terus yang mempengaruhi akurasi juga adalah noise. Nah, selain itu, yang ini yang terkait dengan variasi intrakelas. Intrakelas itu dalam satu kelas ya, namanya juga intra. Dalam satu kelas kursi ada banyak banget variasi. Kursi bentuknya, warnanya, bahan pembuatnya, gitu macam-macam. Nah, selain itu yang akurasi yang akurasi dipengaruhi juga oleh kemampuan untuk dibedakan, distinktif, ya harus distinktif. Nah, kayak tadi antara serigala dengan anjing, dia harus bisa membedakan ambiguitas antar kelas berbeda. Atau gampangnya adalah kalian pernah mendapati buah pir sama apple yang mirip, sama-sama hijau atau sama-sama kuning. Ada kan apple kuning sama pir kuning. Kalau cuma lihat dari warnanya aja mereka jadi ambigu. Kemudian ya banyak banget objek yang unstructured dan structured, banyak banget. So ini yang pada dasarnya masih jadi tantangan yang berusaha untuk diselesaikan sampai sekarang. Gitu. Terus efisiensi, wah ini kondisi kekinian banget nih. Mau saya hilang lagi. Kategorinya harus banyak dong. Nah, ini dia. Iya dong, ngapain bikin sistem yang cuma terbatas bisa mengenali 20 kategori objek doang. Aduh, please deh, zaman sekarang. Oke lah kalau TA nggak apa-apa. Tapi kalau bikin sistem yang mau dipakai di dunia nyata, masa itu cuma 20, dibatasi 20 objek. Kan nggak gitu ya. Terus localizing and recognize. Jadi harus bisa deteksi sama mengenali sekalian. Kemudian ya lokasinya banyak banget yang mungkin, dan data sama video sekarang banyak banget. Setiap hari berapa banyak tuh seleb yang bikin
video diupload ke YouTube. YouTuber gitu. Ini ya tadi ya, yang tadi saya bahas, yang diagram ini sama kayak tadi sebenarnya, mirip. Nah, tadi masalah udah, dataset udah, terus contoh dataset ya, terus berbagai problem yang mungkin ada, challenge-nya itu udah. Nah sekarang how to solve, bagaimana cara untuk mengatasi itu semua. Gitu. Pada dasarnya cuma ada 3. Yaitu fokus pada representasi ciri atau fitur, ya kan? Karena biologic dan sekian banyak paper menyatakan sebuah sistem rekognisi atau deteksi yang baik itu, ya dia harus bisa mengidentifikasi fitur atau ciri yang memang membedakan satu objek dengan objek lain. Nah, makanya ada orang-orang yang fokus risetnya itu di feature representation. Nah, dalam hal ini mereka berusaha untuk memodelkan penampakan atau appearance dari objek. Fokus di situ. Ada juga yang fokusnya pada strategi untuk lokalisasi. Nah, ini yang salah satunya yang populer muncul dari teknik kedua ini, yang selective search. Selective search itu dia berhasil menggantikan teknik apa sih, kok saya lupa namanya, untuk deteksi yang berbasis window, kok saya lupa namanya. Habis ini ada kayaknya. Sama satu lagi, teknik satu lagi itu fokusnya di supervised classification. Jadi bikin model pembelajarannya. So 3 teknik ini yang kalau kita bisa kelompokkan berbagai cara orang lakukan untuk memperbaiki kelemahan sistem deteksi yang ada atau berusaha untuk menangani berbagai challenge yang ada, itu fokusnya pada 3 teknik ini. Apakah memodelkan appearance, apakah fokus di strategi lokalisasinya, atau fokus di klasifikasi supervise. Nah, kalau yang CNN tadi, dia itu ke appearance modeling. Fokus di situ. Itu ya, maka dia bisa feature representation-nya dapat kan. Nah, saya nggak akan bahas di sini karena udah jam segini, kalian pasti udah bosan banget, udah nggak akan masuk daripada nggak masuk. Ini saya tinggalkan, kita bahas minggu depan aja, gitu ya. Tapi pada dasarnya, kalau kita perhatikan, paling bagus itu kan kalau kita bisa mengusulkan solusi untuk 3 teknik ini sekaligus gitu ya. Tapi yang terjadi ya sangat jarang sekali orang melakukan itu. Biasanya orang fokus di satu kan, itu pun udah susah banget. Tuh. Nah, dari ketiga ini saya langsung kasih tahu jawabannya. Yang paling penting, bukan paling penting ya, paling signifikan. Nanti detailnya saya bahas minggu depan. Oh, sliding window tadi saya mau bilang, tuh sliding window. Si localization strategy. Kalau kalian pengen tahu deteksi objek zaman dulu tuh kayak gini. Bikin kotak di sini, ukuran 3x3 misalnya, terus geser, sequence gitu, nyari objek di sini, ada enggak ke sini, ada enggak ke sini, ada enggak. Balik sana terus balik lagi ke sini. Mau nyari wajah ceritanya. Ada enggak, nah terus. Wah, tuh enggak dapet juga. Oh, kegedean ukurannya, kecilin. Oh, kekecilan ukurannya, gedein. Nah, ini dia, sliding window. Face detection zaman dulu atau object detection zaman dulu tuh kayak gini. Sliding window tadi saya mau bilang gitu, teknik sliding window. Oh, ini lama banget ini. Kemudian muncullah selective search. Oh, sliding window jadi ketutup. Apakah selective search sama sekali nggak ada hubungannya sama sliding window? Justru dia dari sliding window, tapi dia improve. Dia mengusulkan sebuah metode untuk improve sliding window. So, jangan lupakan sejarah ya, jangan lupakan penelitian-penelitian pendahulu. Pasti ada. Udahlah, nanti aja itu kita bahas. Nah,
Ini besok aja. Nah, ini dia langsung ke sini. Yang ini harus kita ingat bahwa kenapa saya tanya tadi siapa yang TA-nya atau risetnya sini ya, kalau kalian nggak punya ketertarikan, menjaga motivasi itu susah. Bu Nil nakut-nakutin. Harus punya ketertarikan. Iya ya, kalau kalian tertarik sama cewek atau cowok itu kan jadi motivasi untuk mendeketin dia. Ya sama lah kayak gini. Kalian harus punya ketertarikan. Makanya dikasih tugas supaya kalian tertarik. So, ini adalah ultimate goal atau tujuan puncak dari komunitas computer vision. Ini. Mengungguli kemampuan manusia. Jadi membangun sistem yang bisa mengenali dan melokalisasi semua kemungkinan objek yang akurat dan efisien. Gitu. Yang bisa mengungguli kemampuan manusia. Disclaimer di sini. Ya. Masih lama, tapi ya lumayan lah ya. Gitu. Meskipun masih belum sempurna, tapi udah dipakai ya di self-driving car. Meski sebenarnya ketika terjadi kecelakaan gitu, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, agak riskan juga, tapi ya whatever. Nah, open issue yang masih sampai sekarang, bagaimana cara meningkatkan akurasi dan efisiensi dari sistem deteksi yang spesifik kelas, jadi yang khusus. Misal sekarang tuh lagi marak tuh beberapa karena COVID ya, jadi bikin aplikasi untuk mendeteksi masker, pakai masker atau enggak. Banyak tuh, datasetnya pun juga sudah ada. Dulu orang itu yang populer face recognition atau face detection. Mana sekarang orang pakai masker. Bisa nggak orang itu ditutup masker, tapi masih bisa dikenali sebagai Bu Emma gitu. Cuma pakai mata berarti kan, sama entah struktur apalah yang. Nah itu bisa. Terus open issue lain adalah kategorinya diperbanyak. Bagaimanapun tadi yang ImageNet baru 200. Itu kan belum banyak. Nah, karena susah, maka dari ketiga teknik tadi yaitu appearance modeling, localization strategy, sama supervised classification, maka yang paling penting adalah yang ini. Appearance modeling. Makanya yang sempat dalam satu dekade riset CNN yang related ke CNN maju banget kan. Nah, karena itu yang paling penting supaya klasifikasi, rekognisi, deteksinya itu akurat. Itu ya, itu yang kenapa sih ini ini sebabnya. Habis banyak saya skip. Yang lainnya besok aja, minggu depan aja ceritanya. Nah, beberapa bagian dari dongeng saya kan muncul di kuis. Jadi kuisnya ada berapa soal tuh? 20 soal ya. Nah, coba kita lihat LMS lagi. Sisanya wait. Share-nya yang ini. Di sini. Apa sih? Yang muncul apa tuh? LMS ya? Iya, Bu. Benar ya, LMS ya. Nah, beberapa bagian dari dongengan saya akan muncul di kuis. Ngetes nih, dengerin atau enggak. Ya iya tuh, namanya juga dosen. Tugas kami adalah mengajar dan mengevaluasi. Evaluasinya di situ. Kalau ketinggalan bisa baca slide-nya sendiri, bisa lihat rekamannya. Saya posting nggak sih rekamannya? Ada kan rekamannya?
Kalau saya nggak lupa saya posting di situ. Kalau nggak ada di channel YouTube saya. Saya bukan YouTuber. Cuma sekedar naruh video rekaman kuliah di situ aja. Karena biar nggak menuhin komputer. Ini ya kuisnya eksplorasi TensorFlow. Gunakan sebagai kesempatan untuk belajar. Apapun yang kalian pelajari untuk TA ini, entah nanti kalian akan bekerja sebagai apa, ya semoga ikut-ikut nyicipin ini tuh bisa kepake itu. Siapa tahu nanti pas kalian keluar, kalian kerja di sebuah perusahaan yang develop self-driving car. Atau kalian direkrut ke Tesla gitu kan, mesti tahu lah ya. Ya banyak akademisi yang populer melalui papernya direkrut Tesla, Facebook, Google, gitu. Banyak di situ. So silakan manfaatkan tugasnya untuk belajar. Tujuan saya untuk ngasih tugas dan kuis ini supaya kalian belajar. Jadi tahu dan membuka wawasan kalian dan men-trigger kalian untuk explore lebih lanjut lagi, lebih luas lagi. Gitu. Materi saya selesai, saya stop recording.